Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz MPD selaku dosen pengampu perkembangan peserta didik, juga teman-teman yang saya cintai. Izinkan kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyesuaian diri. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Dinda Putri Lestari dengan NIM akhir 45, lalu Dina Trisnawati dengan NIM akhir 46, lalu yang ketiga ada Anggita Kumalasi dengan NIM akhir 47, lalu ada Ivan Arianto dengan NIM akhir 48, lalu ada Farela Hirdana Fisti NIM akhir 49, lalu ada Riyadus Zahro dengan NIM akhir 50, lalu ada Destiana Putri Rahmayana dengan NIM akhir 51, lalu ada Muhammad Ezra Gufi R dengan NIM akhir 52, lalu ada Esti dengan NIM akhir 53, lalu yang terakhir ada Yusuf Hidayatullah dengan NIM akhir 54. Next. Sebelum ke materi yang akan kita bahas, pertama saya akan memaparkan tentang latar belakangnya. Penyesuaian diri merupakan salah satu persyaratan penting bagi terciptanya kesehatan jiwa. Banyak individu yang menderita dan tidak mampu mencapai kebahagiaan dalam hidupnya karena ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, baik dengan kehidupan keluarga, sekolah, pekerjaan, dan dalam masyarakat pada umumnya. Tidak jarang pula ditemui bahwa orang-orang mengalami stres dan depresi disebabkan oleh kegagalan mereka untuk melakukan penyesuaian diri dengan kondisi penuh tekanan. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan penyesuaian diri. Lalu yang kedua, bagaimana proses penyesuaian diri. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang keempat ada apa saja bentuk-bentuk dan reaksi penyesuaian diri. Yang kelima ada apa saja karakteristik penyesuaian diri. Lalu yang terakhir ada bagaimana penyesuaian diri pada remaja. Untuk yang materi pertama tentang konsep dasar penyesuaian diri akan dipaparkan oleh Mas Ezra. Kepada Mas Ezra, saya persilahkan. Oke, izin masuk ya. Next, Mas. Ya, pengertian penyesuaian diri. Yang pertama, ada pengertian penyesuaian diri menurut Schneider 1964-51. Proses yang meliputi respon, mental, dan perilaku yang merupakan usaha individu untuk mengatasi dan menguasai kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya. Ketegangan, frustasi, dan konflik-konflik agar terdapat keselarasan antara tuntunan dari dalam dirinya dengan tuntunan atau harapan dari lingkungan di tempat dia tinggal. Next. Dan yang kedua ada menurut Mabiar, Fani Kumalasari dan Latifah 2012-23. Penyesuaian diri merupakan suatu usaha yang dilakukan agar dapat diterima oleh kelompok dengan jalan mengikuti kemauan kelompoknya. Seorang individu dalam melakukan penyesuaian diri lebih banyak mengabaikan kepentingan pribadi demi kepentingan kelompok agar tidak dikucilkan oleh kelompok. Dalam hal ini harus ada keselarasan antara kepentingan diri dengan kelompok sehingga tercipta nuansa yang menyenangkan dalam berinteraksi. Next. Dan yang ketiga ada menurut Talent 1991. Penyesuaian diri merupakan suatu proses yang terjadi sepanjang kehidupan, merupakan proses ke arah hubungan yang harmonis. Next. Ya, untuk materi yang kedua saya serahkan ke moderator. Oke, untuk materi yang kedua ada proses penyesuaian diri yang akan dipaparkan oleh Mbak Dinda. Kepada Mbak Dinda saya persilahkan. Beberapa faktor yang dianggap menciptakan penyesuaian diri yang sehat. 1. Lingkungan keluarga humoris seperti cinta, kasih sayang, keamanan seperti itu. 2. Lingkungan teman sebaya. Kita sendiri harus mencari teman yang dianggap bisa menjadi faktor
baik bagi kehidupan kita ataupun lingkungan kita. C. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga bisa mendidik rasa tanggung jawab, eh, seperti itulah. Next. Penyesuaian diri memiliki beberapa kriteria. Menurut pendapat Burlock menyebutkan pendapat 3 kriteria dalam menentukan sejauh mana penyesuaian diri seseorang menciptakan untuk baik yang terhadap berbagai kelompok individu dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap beberapa kelompok, baik kelompok teman sebaya maupun kelompok orang dewasa. C. Sikap sosial individu dapat menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap orang lain. Next. Untuk materi berikutnya saya serahkan ke moderator. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Mas Ivan. Kepada Mas Ivan, saya persilahkan. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk faktor-faktor penyesuaian diri. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak setiap anak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan dia berada. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan anak dalam menyesuaikan diri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan. Untuk faktor internal, yang pertama yaitu kondisi jasmani. Memiliki kondisi tubuh yang sehat, tentunya akan dapat mempermudah seseorang untuk melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Karena dengan memiliki kondisi tubuh yang sehat, akan membuat individu memiliki tingkat kepercayaan diri, harga diri, dan penerimaan diri yang baik. Yang tentunya hal ini akan menguntungkan bagi proses penyesuaian diri. Lalu yang kedua ada perkembangan dan kematangan. Dengan bertambahnya usia, akan terjadi perubahan atau perkembangan respon. Hal ini didapat dari proses belajar dan juga dari tingkat kematangan pola pikir individu. Mereka akan dapat menentukan respon dan menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Lalu yang ketiga, ada kondisi psikologis. Faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri, yang pertama ada dari pengalaman. Pengalaman individu tentunya akan mempengaruhi proses penyesuaian diri. Melalui pengalaman dapat membentuk pola pikir dan keyakinan individu. Pengalaman menyenangkan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan optimisme, sedangkan pengalaman traumatik dapat menyebabkan rasa tidak percaya diri dan cemas saat bersosialisasi. Jadi pengalaman menyenangkan tentu akan membuat seseorang individu menjadi lebih mudah menyesuaikan diri di segala lingkungan dia berada. Sedangkan pengalaman traumatik akan menghambat individu dalam menyesuaikan diri di suatu lingkungan. Lalu faktor psikologis yang kedua ada berasal dari belajar. Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri. Karena melalui belajar akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. Dengan belajar, seseorang dapat mengatasi tantangan dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Misal, diambil contoh, si A di lingkungan sekolah, dia dijauhin atau dimusuhi oleh teman-temannya. Kenapa? Semisal karena dia berperilaku sombong dan suka membicarakan orang lain. Nah, tentunya dari pengalamannya, si A bisa belajar dan tidak mengulangi perbuatan tidak baiknya itu. Sehingga dia dapat menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan sekolahnya. Lalu yang ketiga ada determinasi diri. Determinasi diri maksudnya hak atau kemampuan individu untuk memilih. Dia menjadi penentu atas perilakunya sendiri. Melalui determinasi akan mendorong individu untuk mencapai sesuatu yang baik atau buruk, untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi atau merusak diri. Semuanya tergantung pada pilihannya sendiri. Lalu yang keempat atau terakhir ada konflik dan penyesuaian. Cara individu menyelesaikan atau menangani permasalahannya tentu akan mempengaruhi proses penyesuaian dirinya. Dari konflik yang ada, apa dia akan mencoba memecahkan konflik yang ada
kalau dia malah lari dari konflik yang ada. Ketika dia memecahkan konflik atau menyelesaikan permasalahannya, tentu dia memiliki pengalaman dan belajar dari permasalahannya tersebut, sehingga tidak terulang lagi. Berbeda halnya dengan orang yang melarikan diri dari permasalahan yang ada. Dia tidak belajar apapun dan mungkin dia akan mengalami permasalahan yang sama di masa yang akan datang, karena dia tidak pernah menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk faktor eksternal akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, setelah faktor internal pasti ada faktor eksternal. Nah, untuk faktor eksternal ini akan dipaparkan oleh Mbak Destiana. Untuk Mbak Destiana, saya persilahkan. Baik, izin masuk teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal tadi kan faktor yang berasal dari luar ya. Yang pertama itu ada hubungan orang tua dan anak. Nah, hubungan orang tua dan anak ini merujuk pada iklim hubungan sosial dalam keluarga. Apakah hubungan tersebut bersifat menerima keputusan, yaitu demokratis, atau lebih otoriter? Otoriter itu memaksakan kehendak. Nah, jadi itu orang tuanya itu memaksakan kehendak kepada anaknya, atau orang tua yang bisa menerima pendapat anaknya. Lalu perlindungan dan kebebasan yang diberikan kepada anak. Yang kedua, iklim intelektual keluarga. Nah, kalau ini tuh merujuk pada mana iklim keluarga itu memberikan kemudahan bagi perkembangan intelektual anak, seperti pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Pengembangan berpikir logis atau irasional yang mencangkup kesempatan untuk berdialog logis dengan orang tua, atau tukar pendapat dengan orang tua, atau seberapa besar perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak. Yang ketiga, ada iklim emosional keluarga. Nah, kalau ini merujuk pada sejauh mana stabilitas hubungan dan komunikasi dalam keluarga tersebut. Jadi, ukuran kehadiran atau peran, seberapa besar sih peran orang tua dalam mendampingi anaknya, terus kehangatan hubungan ayah dan ibunya, lalu hubungan persaudaraan dalam keluarga. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Nah, keadaan lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Keadaan lingkungan masyarakat di tempat individu berada merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri anak tersebut. Lalu yang kelima, ada hubungan guru-siswa dalam hal ini merujuk pada iklim hubungan sosial dalam sekolah. Apakah hubungan tersebut bersifat demokratis atau otoriter? Nah, meliputi penerimaan atau penolakan terhadap siswa, atau sikap dominatif, atau integratif, yaitu integratif itu sifatnya permisif. Permisif itu mengizinkan atau gurunya itu terbuka untuk siswanya itu melakukan hal-hal lebih mengizinkan siswa. Terus kalau sharing lebih terbuka dan dapat berbagi dengan muridnya. Terus hubungan yang bebas ketegangan atau penuh dengan ketegangan. Lalu yang keenam ada iklim intelektual sekolah. Hal ini merujuk pada sejauh mana perlakuan guru terhadap siswa dalam memberikan kemudahan bagi perkembangan intelektual siswa, sehingga tumbuh perasaan kompeten yang mencangkup perhatian terhadap perbedaan individual siswa, intensitas tugas-tugas belajar, kecenderungan untuk mandiri atau berkonformitas pada siswa, sistem penilaian, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan inisiatif siswa.
Yang ketujuh, ada budaya dan agama. Lingkungan budaya tempat individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Contohnya, tata cara kehidupan di sekolah, di masjid, ataupun gereja, dan semacamnya. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana anak menempatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Agama juga memberikan suasana damai dan tenang bagi anak. Di samping itu, agama juga merupakan sumber nilai, kepercayaan, dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan tuntunan bagi siswa, tujuan, dan stabilan hidup. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, untuk materi yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dan reaksi penyesuaian diri yang akan dibawakan oleh Mbak Ria. Kepada Mbak Ria, saya persilahkan. Baik, terima kasih izin masuk. Menurut Gunarso dalam Sobur 2003, bentuk-bentuk penyesuaian diri ada dua. Yang pertama ada adaptif, yaitu bentuk penyesuaian tubuh terhadap keadaan lingkungan. Misal ketika berkeringat, keringat adalah usaha sedang berduka, kemudian kita melayat, itu kan ekspresi kita, ekspresi duka, sebagai tanda ikut menyesuaikan terhadap suasana sedih. Next. Selanjutnya ada reaksi penyesuaian diri. Yang pertama ada rasionalisasi, di mana seorang berusaha membenarkan kesalahan atau perasaan bersalah dirinya dengan memunculkan fakta atau gagasan yang dibuat sendiri. Yang kedua ada negativisme, yaitu reaksi perlawanan bawah sadar. Kemudian yang ketiga ada kepasrahan, yaitu keadaan menyerah atau menarik diri dalam suatu keadaan. Yang keempat ada pelarian, reaksi penyesuaian diri terhadap kekecewaan, atau melarikan diri dari situasi yang menyebabkan kecewa. Kemudian yang kelima ada pemikiran obsesif, yaitu memperbesar masalah. Yang keenam ada pengalihan, yaitu proses psikologis dari perasaan terpendam yang dialihkan ke objek lain atau mencari kesibukan. Yang kedelapan, yang ketujuh, perubahan, yaitu dalam hal kekecewaan emosional diekspresikan dalam gejala-gejala jasmani seperti sakit. Biasanya kan ketika kita kecewa atau frustasi atau apa itu kan berpengaruh ya, biasanya itu jadi mah atau sakit. Terima kasih. Materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, untuk materi yang selanjutnya ada karakteristik penyesuaian diri yang akan dibawakan oleh Mbak Gita. Untuk Mbak Gita saya persilahkan. Oke, izin masuk. Yang pertama ada penyesuaian diri secara positif. Individu yang mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Menurut Sunarto dan Hartono 2006. A. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. B. Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. C. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. D. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. E. Mampu dalam belajar.
F. Menghargai pengalaman. Dan G. Bersikap realistik dan objektif. Selanjutnya, next. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk yang kedua ada penyesuaian diri yang salah yang akan dipaparkan oleh Mbak Desti. Untuk Mbak Desti saya persilakan. Terima kasih izin masuk. Untuk poin yang kedua ada penyesuaian diri yang salah. Menurut Sunarto dan Hartono 2006, ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah. Yang pertama yaitu reaksi bertahan. Reaksi bertahan yaitu seperti mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan dan selalu berusaha untuk menunjukkan dirinya tidak mengalami kegagalan dengan melakukan seperti represi dan proyeksi dan lain-lain. Untuk yang kedua ada reaksi menyerang atau aggressive reaction. Seperti menyerang untuk menutupi kesalahan dan tidak mau menyadari kegagalannya, seperti selalu membenarkan diri sendiri, mau berkuasa dalam setiap situasi, dan keras kepala dalam perbuatan. Untuk yang ketiga, ada reaksi melarikan diri, yaitu melarikan diri dari situasi yang menyebabkan kegagalannya. Contohnya dengan banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, dan lain-lain. Next. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Farela. Untuk Mbak Farela saya persilakan. Baik, terima kasih izin masuk. Selanjutnya, beberapa karakteristik umum yang sering terkait dengan penyesuaian diri yang baik. Yang pertama ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini adalah kemampuan untuk mengubah perilaku, sikap, atau respon terhadap perubahan situasi atau tuntutan lingkungan. Yang kedua ada resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk pulih dari kesulitan, stres, atau kegagalan dengan cepat dan efektif. Yang ketiga ada optimisme. Optimisme itu melihat situasi dengan sikap yang positif, yaitu mempercayai bahwa ada kesempatan untuk perbaikan atau pembelajaran di setiap situasi. Yang selanjutnya ada kemandirian. Kemandirian adalah mampu untuk mengambil inisiatif sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka sendiri. Selanjutnya ada empati. Empati adalah mampu memahami dan merespon perasaan dan kebutuhan orang lain serta berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Yang keenam ada sikap terbuka. Sikap terbuka ini ada sikap untuk kita terbuka terhadap ide-ide baru, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda serta siap untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya, adaptabilitas, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau situasi yang berubah dengan cepat dan efektif. Yang kedelapan ada kesadaran diri, yaitu memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai pribadi, serta mampu mengelola emosi dan memahami bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain. Yang kesembilan ada kesabaran, yaitu mampu menangani frustasi dan menunggu dengan sabar ketika menghadapi tantangan atau hambatan. Yang terakhir adalah kemampuan interpersonal, yaitu mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain, bekerja sama dalam tim, dan berkomunikasi serta secara efektif. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, untuk materi yang terakhir ada penyesuaian diri remaja yang akan dipaparkan oleh Mas Yusuf. Kepada Mas Yusuf, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Masa remaja adalah masa di mana seorang remaja mencari jati dirinya. Jadi masa remaja juga disebut masa emas. Namun, para remaja pada masa perkembangan dihadapkan dengan berbagai masalah, baik eksternal maupun internal. Masalah-masalah yang timbul pada masa remaja harus bisa dipahami oleh seorang pendidik.
agar remaja tidak mengalami keterbelakangan mental. Karena remaja yang tidak mendapatkan bimbingan pada masa remaja, mereka akan cenderung melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan. Berikutnya, cara agar remaja itu tidak mendapatkan atau ya tidak terbelakangan dalam hal mental. Next. Dan dikembangkan oleh Sunarto dan Diago Hartono ada 12 poin. Yang pertama itu menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah dan kondusif bagi anak didik baik secara sosial, fisik maupun akademis. Jadi caranya dengan menyediakan fasilitas sekolah yang nyaman dan aman, terus mengembangkan ekstrakurikuler, terus memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua itu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Contohnya dengan bermain melalui belajar dengan suatu permainan, contohnya kayak kuis, Kahoot, dan lain-lainnya. Selanjutnya, 3, usaha memahami anak titik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial maupun aspek pribadinya. Yang keempat, menggunakan metode belajar dan alat mengajar yang menimbulkan gerak belajar dengan alat seperti grup untuk agar ada sentuhan gitu. Jadi belajar itu bisa lebih terasa atau menyenangkan juga bisa. Selanjutnya menggunakan prosedur evaluasi dan besar motivasi belajar. Menggunakan prosedur evaluasi. Jadi ketika kita setelah pembelajaran pun seorang pendidik itu harus mengevaluasi apa yang sudah kita ajar ke depannya itu secara didik bisa lebih baik. Selanjutnya ruang kelas yang memenuhi syarat kesehatan. Nah ini kan satu yang penting ya dalam kelas ya. Syarat kesehatan. Jadi ketika pembelajaran itu kelas itu harus bersih dari sampah dan sebagainya agar lingkungan kelas itu sehat. Begitu juga peraturan tata tertib yang jelas dan dipahami siswa. Selanjutnya teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan. Maksudnya itu para guru itu bisa menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Jadi seorang guru itu sangat penting ya untuk para murid-murid karena guru itu contoh utama terutama di dalam sekolah ya. Selanjutnya kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi seorang guru juga harus ngerti kepada muridnya, juga seorang murid juga ngerti pada gurunya. Jadi bisa dengan komunikasi dua arah atau ada suatu pertemuan kayak keluh kesah seorang murid kepada gurunya gitu, kayak sarasehan lah gitu. Terus 10 pelaksanaan program bimbingan konseling yang sebaik-baiknya itu juga sangat penting ya dalam di dunia pendidikan. Dan situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab pada siswa maupun para guru. Jadi seorang guru dan siswa juga harus memiliki jika pemimpin itu harus bisa mengenal diri sendiri juga. Hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat karena di sekolah guru merupakan figur pendidik yang penting. Orang tua juga harus dilibatkan dalam pendidikan ya. Jadi guru dan orang tua juga harus saling bekerjasama dalam mendidik seorang siswa. Begitu dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih saya kepada pemateri yang sudah memaparkan materi kita kali ini. Untuk teman-teman yang akan bertanya, bisa menyisipkan pertanyaannya pada kolom komentar. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Penyesuaian diri adalah proses di mana individu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau situasi baru agar dapat mencapai keseimbangan psikologis dan sosial. Proses penyesuaian diri melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengenalan
terhadap situasi baru, evaluasi, dan penilaian terhadap kemampuan diri, serta implementasi strategi untuk menghadapi perubahan tersebut. Proses ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesehatan fisik, kepribadian, kemampuan belajar, dan pengalaman hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri meliputi aspek fisiologis seperti kondisi kesehatan, aspek psikologis seperti pengalaman pribadi dan kemampuan intelektual, serta aspek sosial seperti dukungan dari lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.